Oke, kita lihat di sini. Jelaskan perbedaan antara fotokimia dengan reaksi luminesensi kimia. Bukan reaksi ya, dengan luminesensi kimia, istilah. Oke. Silahkan, gimana sih? Kalau fotokimia reaksinya nanti absorpsi fotonnya tuh menyebabkan si molekul pindah ke tingkat elektron atau yang tereksitasi, di mana reaksi kimia lebih mudah berlangsung dibandingkan pada langsungnya di keadaan ground state-nya keadaan dasar. Nah, sedangkan kalau luminensi kimia itu merupakan reaksi kimia yang menghasilkan Menghasilkan apa? Menghasilkan emisi cahaya akibat itu deeksitasi gak sih Bu? Dari keadaan singlet ke ground state, jadi sebaliknya gitu. Jadi fotokimia sama luminesensi kimia itu penggunaan energinya dan produknya itu kayak berkebalikan gitu. Jadi kalau fotokimia ini kita menggunakan cahaya supaya suatu reaksi kimia itu bisa berlangsung. Tapi kalau misalnya luminesensi kimia itu adalah suatu reaksi kimia yang menghasilkan cahaya begitu ya. Jadi misalnya kalau fotokimia ini ada cahaya gitu ya, terus dia digunakan untuk reaksi kimia begitu. Nah, kalau misalnya yang luminesensi kimia itu kita punya atau ada reaksi kimia gitu ya, berlangsung tuh. Kemudian berarti ini lebih ke thermal ya, driving force untuk reaksi kimia. Nah, si reaksi kimianya ini menghasilkan cahaya gitu ya. Oke, nah soal selanjutnya ini untuk diagram tingkat energi dari suatu molekul. Di sini ada S0, S1, S2 begitu ya. Kemudian di sini ada beberapa panah gitu ya. Kemudian ada T1 juga. Oke, silakan yang pertama misalkan saya highlight yang ini. Yang dari S0 ke S1 itu disebut apa? Eksitasi Bu. Eksitasi, oke ya. Kemudian ini eksitasi begitu ya. Kenapa eksitasi ini bisa terjadi? Karena si molekulnya mengabsorpsi cahaya. Terus, apakah semua cahaya? Enggak. Sebagiannya Yang kayak gimana? Yang bisa membuat dia tereksitasi dari S0 ke S1 misalnya. Ini Bu, dari panjang gelombangnya. Kenapa panjang gelombangnya? Kan di awalnya kan di keadaan dasar, berarti dia ketika dikasih cahaya si molekulnya. Kalau molekul itu kalau mau tereksitasi butuh energi atau melepaskan energi? Butuh energi Bu. Oke, energinya dari mana? Dari cahaya. Dari cahaya. Nah, kalau misalnya, apakah semua cahaya bisa? Enggak sih Bu, harusnya. Enggak semua cahaya harus bagaimana? Yang energi cahaya yang seperti apa yang bisa diserap oleh suatu molekul sehingga misalnya dalam hal ini molekul berpindah tereksitasi dari S0 ke S1. Energi cahaya
Eh, Energi cahaya Yang kayak gimana? Harus yang energinya energi bukan ya, elektronik bukan ya. kalau cahaya itu punya energi nggak? Kalau misalnya suatu cahaya tertentu itu punya energi nggak? Punya, Bu. Dari mana? Atau berapa besar energinya? Eh, dari Kalau misalnya kita mau menghitung energi suatu cahaya itu gimana menghitungnya? eh, Misalnya saya punya cahaya tampak panjang gelombang 600 nanometer. Kita bisa ngitung energinya nggak? Dari cahaya tersebut. eh, bisa, Bu. Gimana? Dari panjang gelombang elektromagnetik. Gimana rumusnya? Hmm, Energi sama dengan kemarin kan sudah pernah dibahas rumusnya. Apa yang rumus hasil energinya? per lambda itu. Ya, ya emang itu. Emang selama ini mikirnya apa energi Hc per Oh, lambda itu? sorry. Lalu, Kan kalau misalnya kita punya sinar dengan panjang gelombang tertentu, sinar itu punya energi. Energi dari satu foton sinarnya, satu foton sinar itu adalah bagian terkecil dari sinar, gitu. Itu kita bisa hitung energinya Hc per lambda. Nah, energi seperti apa yang bisa mengeksitasikan molekul dari S0 ke S1? Ya, yang energinya cocok untuk level delta E untuk S0 sama S1. Kalau misalnya energinya nggak cukup ya gimana mau naik ke atas kan? Jadi nggak bisa semua misalkan cahaya, semua tipe cahaya gitu kan. ya, Oke, nah sekarang yang ini dari S0 ke S2. sama gak sih, Bu? Itu juga eh, eksitasi. Eksitasi ya. Jadi ini ya tergantung ya energi yang diserap sama Ya. molekulnya itu dia bisa mengeksitasikannya kemana gitu. Kalau misalnya ternyata energi yang diserap oleh molekul ini misalkan cocoknya untuk S0 ke S2 ya bisa saja eksitasinya ya ke S2 bukan ke S1 misalnya gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya. Selanjutnya itu yang gak disebut-sebut ya, Bu. Hmm. Namanya internal conversion, di Hmm. mana keadaan tereksitasi jadi dari keadaan tereksitasi S2 ke keadaan eksitasi ke S2, di mana di sana tuh memancarkan foton atau radiasi, peluruhan radiasi. Oh, ini sebetulnya yang untuk yang itu yang enggak memancarkan radiasi, Oh, oh, yang yang S2 ke dikasih dari. Nah, tapi namanya internal conversion itu bukan, Bu? Bentar ya. Ya yang ini apa yang tidak disertai oleh yang tidak disertai dengan pemancaran cahaya. Jadi terjadi deeksitasi gitu kan, tetapi tidak disertai dengan pemancaran cahaya begitu ya. Nah, itu kita bilang di sini internal conversion gitu ya karena dia masih singlet kan, cuman kayak beda dari yang
tereksitasi terus kayak deeksitasi gitu ya. Jadi di sini misalnya kita tandai ini adalah internal conversion. Nah, mana lagi yang internal conversion yang ada di sini? Itu Bu, yang di bawahnya. Di bawahnya ya, yang ini. Ya. Nah, ini saya tandai sebagai IC ya, internal conversion. Masih ingat nggak tetapan laju untuk internal conversion itu di rentang berapa? Di rentang 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 12 per second. Jadi saya tulis 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 12 ya per second gitu ya. Gitu ya. Oke, nah selanjutnya yang ini apa? Itu fluoresen. Fluorescence. Apa itu fluorescence? Emisi cahaya yang dihasilkan dari transisi. Gimana? Emisi cahaya yang dihasilkan dari hasil deeksitasi dari tingkat energi elektronik S1 ke keadaan dasarnya S0. Jadi Oh, benar. apa itulah istilahnya multiplisitasnya sama. Jadi S masih singlet gitu ya. Misalnya S1 ke S0 gitu ya. Jadi masih S gitu, masih singlet. Oke, selanjutnya yang ini Intersystem crossing. Oke, kenapa disebut intersystem crossing? Konversi keadaan singlet ke keadaan triplet yang dengan energi yang lebih rendah. Oke, jadi intersystem crossing itu dia deeksitasi begitu ya. Kemudian tanpa menghasilkan sinar gitu ya. Dan dia itu multiplisitasnya beda. Jadi yang satu singlet dan satu triplet. Gitu. Jadi kita sebut sebagai intersystem crossing ya, tanpa cahaya di situ. Kemudian yang ini itu fosforesensi. Oke, fosforesen. Apa itu fosforesen? Radiasi yang dihasilkan dari transisi antara tingkat energi elektronik triplet ke singlet keadaan dasar deeksitasi. Jadi dia ke keadaan dasar, tapi bukan dari singlet begitu ya? Iya. Jadi dia dari triplet ke singlet, jadi beda multiplisitas begitu. Nah kalau yang ini, yang satunya lagi, yang tanpa menghasilkan sinar. Intersystem crossing. Iya, ya ini intersystem ya, jadi ISC karena beda tadi ya, beda multiplisitas gitu ya. Jadi dia juga tidak menghasilkan cahaya. Jadi di sini ISC. Masih ingat nggak konsenta lajunya berapa? Konsenta lajunya sama Bu, kayak internal conversion. 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 12 per second. Oke ya. Kalau fosforesen? 10 pangkat min 2 sampai 10 pangkat 4. Minus 2 sampai 10 pangkat 4 per second ya. Intersystem crossing tadi udah. Fluorescence kayaknya berapa? 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 9. 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 9 per second ya. Baik. Jadi itu
gambaran, apa istilahnya, fotofisis yang mungkin terjadi gitu ya di dalam suatu molekul ketika molekul itu menyerap cahaya. Jadi bisa banyak gitu ya, bisa, misalnya dia tereksitasi ke S1. Nah, untuk S1 kembali lagi ke S0, deeksitasi itu bisa kayak beberapa macam gitu ya. Bisa fluorescence, bisa internal conversion, bisa phosphorescence, bisa intersystem crossing gitu ya. Jadi, mmm, itu juga punya quantum yield ya. Kenapa? Karena kan itu memakai energi gitu ya. Nah, kalau idealnya kalau misalnya kita punya fotokimia itu ya ketika si molekul itu tereksitasi misalnya dari A menjadi A aksen ketika dia berpindah dari S0 ke S1, nah si A aksennya ini dia berubah menjadi produk gitu, tapi, bukan melakukan fotofisis. Karena kalau misalnya dia ada yang melakukan fotofisis, artinya kan energi yang digunakan itu sebagian jadinya dihasilkan atau digunakan untuk, fotofisisnya yang tadi ya, yang, fluorescence atau internal conversion dan sebagainya, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita melakukan fotokimia, kemudian kita hitung quantum yield-nya, ya sebenarnya itu normal kalau quantum yield-nya itu kurang dari 1 ya, karena tadi ada beberapa fotofisis yang bisa berlangsung gitu ya, bisa juga melepas sebagai panas gitu ya. Jadi memang tidak sama dengan 1. Nah, kalau misalnya ideal, tidak ada fotofisis, hanya terjadi fotokimia aja, ya itu, quantum yield-nya 1, atau misalnya kalau terjadi, reaksi rantai gitu ya, misalnya melibatkan chain carrier ya, pembawa rantai misalnya radikal, nah itu juga bisa quantum yield-nya lebih dari, 1, begitu. Oke, sekarang ini di sini jadi di sini ada energi listrik begitu ya, yang dikonsumsi oleh suatu lampu uap merkuri kuarsa, tapi hanya 5%-nya saja yang diubah menjadi cahaya gitu ya. Nah di sini, ini saya gambarkan dulu ya. Misalnya gitu ya, misalkan di sini, bentar. Oke, misalnya di sini ada sumber energi listrik digunakan untuk menyalakan lampu gitu ya. Lampunya adalah lampu Hg, lampu uap ya. Lampu uap Hg kuarsa. Nah, tapi di sini dari energi listrik menjadi cahayanya itu hanya 5%-nya saja begitu ya. Terus dia digunakan untuk menghasilkan cahaya. Nah, kemudian cahaya yang dihasilkan oleh lampu uap Hg kuarsa itu kan bentuknya spektrum ya. Maksudnya spektrum itu kan panjang gelombangnya kayak rentang dari berapa nano sampai berapa nano. Nah, ternyata 30%-nya itu punya panjang gelombang 350 nanometer. Jadi di sini misalkan saya gambarkan suatu foton begitu ya, di mana di sini lambdanya itu 350 nanometer dan ini tuh hanya 30%-nya saja begitu. Nah, lambda 350 nanometer ini fotonnya digunakan untuk reaksi fotokimia. Jadi misalkan di sini ada suatu reaksi fotokimia gitu ya. Nah, sebetulnya ya, kalau misalnya kita punya reaksi fotokimia itu sebetulnya tidak ada jaminan bahwa kayak 100% dari 30% ini terserap. Karena sebetulnya yang mungkin untuk menyerap menyerap foton itu hanya yang ada di permukaan, begitu ya. Jadi, kecuali kalau misalnya kayak, oh diaduk aja biar kayak homogen, nah itu mungkin lebih memungkinkan untuk menyerap cahaya lebih banyak, begitu ya. Tapi karena di sini tidak ada keterangan itu, jadi kita asumsikan ya 100% gitu ya untuk, reaksi fotokimianya. Gitu, ini ada reaksi, foto
kimia gitu. Di sini katanya informasinya itu pertama, asam molar dari produknya itu 150 gram per mol. Kemudian ada quantum yield di sini 0,7 molekul per foton. Ini maksudnya adalah molekul yang berubah ya, zat reaktan yang bereaksi dibagi dengan jumlah foton yang diserap begitu ya. Nah, kemudian di sini massa dari produk itu adalah 10 kilogram. Kemudian tarif PLN-nya begitu, tarif listrik itu Rp 1467,28 per kWh begitu ya. Nah, jadi di sini bisa kita hitung dari psi-nya dulu begitu ya. Jadi di sini psi itu sama dengan itu kalau kita hitungkan sebagai molekul per foton itu cukup bisa ya. Kalau misalnya kita mau mengubah satuan menjadi mol juga bisa ya gitu ya. Karena kan konversinya kan bilangan Avogadro jadi sama. Jadi di sini misalnya kalau saya tuliskan ini adalah mol zat yang berubah. Di sini maksudnya zat yang berubah itu sebetulnya adalah reaktannya ya. Ya, Jadi karena yang menyerap sinar itu kan reaktan ya bukan produk begitu ya. Di sini kita asumsikan produk ke reaktannya 1:1. Jadi kalau kita tahu misalnya berapa jumlah reaktan yang berubah ya kita juga akan tahu produk yang dihasilkannya itu berapa gitu ya. Jadi di sini akan saya gunakan mol, gitu ya. Ini yang diserap, ini adalah sama dengan 0,7 begitu. Maksudnya adalah 0,7 mol molekul per mol foton. Ya. Nah dari sini kita bisa menghitung mol fotonnya ya. Jadi di sini mol foton itu sama dengan mol zat. Nah, ini kita hitungkan 1:1 antara reaktan dan produk gitu ya. Baru dibagi dengan psi-nya begitu. Nah, di sini berarti mol zatnya dihitung dari mana? dari produk Massa ya. Jadi 10.000 gram begitu dibagi 150 gram per mol ya. Kemudian dibagi berapa? 0,7 berapa? 95,238 mol. Oke ya. Sini. Ini mol fotonnya. Nah, kalau kita tahu mol foton, kita bisa tahu jumlah total foton. Kalau kita tahu jumlah total foton, kita bisa menghitung energi total foton. Karena kita bisa menghitung energi satu foton kalau kita punya data panjang gelombangnya, begitu ya. Nah, kalau kita balikan dari skematik yang tadi digambarkan bahwa kita punya energi listrik dan sebagainya, gitu ya. Jadi misalnya saya tuliskan ini konversi energi listriknya. Jadi misalkan di sini kita punya energi listrik, gitu ya. Tapi tadi energi listriknya itu hanya dipakai 5%-nya saja untuk menghasilkan cahaya di lampu uap Hg kuarsa. Kemudian cahaya tersebut hanya 30%-nya saja yang lambdanya 350 nanometer dan digunakan untuk reaksi kimia. Artinya ini adalah energi total dari foton ya. Jadi ini adalah sama dengan energi total foton begitu ya, karena fotonnya dihasilkan dari cahaya. Nah, energi total foton gitu ya, ini bisa dihitung dari jumlah total foton kali energi gitu ya, satu foton dikali energi satu fotonnya gitu ya.
Ingat foton itu adalah satuan terkecil dari gelombang cahaya kalau dalam hal ini Iya. ya. Nah, jumlah mol fotonnya itu bisa dihitung dari jumlah total fotonnya itu bisa dihitung dari Dari mol mol foton foton dikalikan bilangan Avogadro dikali bilangan Avogadro. Nah, kalau energi satu fotonnya yang Hc per lambda. Hc per lambda ya. Jadi di sini bisa kita hitungkan gitu ya. Mol fotonnya berapa? 95,238 Mhm. kali 6,02 kali 10 pangkat 23 Mhm. kali Tetapan pelangnya 6,64 kali 10 pangkat min 34 C-nya 3 kali 10 pangkat 8 lambdanya 360 kali 10 pangkat min 9 mana lambdanya? Maaf, 350 nano ya. kali Oke. Berapa ini? Ibu saya langsung dibagi sama 5% sama 30% ya. Oh, oke. Bukan itu. Energi listrik berarti ya. Berapa? 2,176 kali 10 pangkat 9 Joule. Oke. Nah, ini kan berarti Masih. watt second ya. Watt Ya. second. Berarti kalau ini saya tulis dulu. 2 Kali 10 pangkat pangkat 9 watt second. Nah, second. sekarang kita mau mengubah wattnya ke kilowatt, jadi dibagi 1000. Kemudian secondnya ke jam, jadi dibagi 3600 ya. Jadi di sini berarti 2,176 kali 10 pangkat 9 dibagi 1000 gitu ya. Kemudian dibagi lagi dengan 3600 supaya jadi KWH. Berapa ini hasilnya? 604,575 kilowatt hour. 575 kilowatt ya. kilowatt Hour gitu ya. Oke, ini sudah energi listriknya. Nah, sekarang kita hitung ya. Susah. Ya, energi listrik. Gitu ya. Nah, berarti sekarang biayanya berarti sama dengan 604,575 dikali RT 1467,28. Berapa itu? 887,81 rupiah. 800.080. 887.000. 81 rupiah, Bu. 81 rupiah gitu? Ya. Oke. Oke, jadi itu biaya untuk menghasilkan 10 kilogram suatu molekul organik yang disintesis menggunakan proses fotokimia gitu ya. Oke, nah sekarang yang nomor B. Gimana? Yang nomor B-nya. Jadi, mengapa yield kuantum suatu reaksi fotokimia biasanya bernilai kurang dari 1 mol per Einstein? 1 mol itu maksudnya 1 mol molekul zat yang berubah per 1 Einstein. 1 Einstein itu 1 mol foton maksudnya. Ya. Gimana? Ini sambil saya benerin. Karena pada saat kuantum yield-nya kurang dari 1, deeksitasi itu dapat dibedakan. Oh, gimana?
Deeksitasi dari Enggak, gini pertanyaannya. Kalau suatu molekul itu menyerap sinar, gitu ya, kan dia akan tereksitasi. Nah, kalau kita ingin, kalau dilihat dari sudut pandang fotokimia, kita kan inginnya kalau molekul tereksitasi itu, dia menghasilkan produk, berubah menjadi produk. Nah, tapi misalkan sekarang kenyataannya yield kuantumnya itu kurang dari 1. Kalau yield kuantum sama dengan 1, itu ya, artinya kalau saya punya molekul A, kemudian menyerap 1 HANU, itu akan menghasilkan A yang tereksitasi yang nanti akan berubah menjadi produk. Jadi di sini saya tuliskan kuantum yield-nya 1. Nah, sekarang kuantum yield-nya itu kurang dari 1. Kenapa? Artinya kan untuk menghasilkan produk itu butuh energi lebih banyak, butuh cahaya lebih banyak yang diserapnya. Ya, itu kenapa? Karena karena berarti kan selain fotokimia itu terjadi yang lain gitu loh, yang juga membutuhkan absorpsi cahaya. Apa itu? Karena selain fotokimia juga terjadi selain absorpsi cahaya seperti bukan. Yang mengurangi quantum yield itu adalah sesuatu yang menggunakan A bintang. Jadi kalau Sri tadi kan ini ya, misalnya di sini ada suatu molekul gitu ya, A. Dia tereksitasi menjadi A bintang. Harusnya A bintang ini menjadi produk. Kalau seperti itu, ketika A menyerap 1 HANU, dia tereksitasi menjadi A bintang, harusnya ini langsung menjadi produk. Nah, sekarang ternyata nggak kayak gitu. Jadi, kita butuh HANU lebih banyak. Artinya apa? Artinya dari A bintang itu tidak semuanya itu menghasilkan produk. Kemana? Kenapa? Apa yang terjadi? Yang terjadi itu yang tadi, yang luminance itu bukan, Bu? Kenapa? Yang mana? Yang luminance. Bukan. Luminesensi sama fotokimia itu dua hal yang berbeda. Bukan terjadi bersamaan gitu, bukan. Luminesensi kimia itu reaksi kimianya terjadi karena thermal. Baru dia hasil reaksinya menghasilkan cahaya gitu loh. Gimana? Berarti selain fotokimia terjadi proses proses apa? Fotolisis itu, Bu. Fotofisis. Apa aja fotofisisnya? Yang fluorescence. Ya. Sama phosphorescence. Fluorescence. Kemudian Phosphorescence. itu aja? Ada yang lain kok. Apalagi? Emisi. Tuh. Ini tadi kan barusan kita bahas ini apa ini yang terjadi di sini kalau misalnya ada molekul tereksitasi. Bisa terjadi apa aja? Internal conversion. Nah, itu bisa internal conversion, bisa intersystem crossing gitu kan. Jadi misalnya di sini ada internal conversion, kemudian ada intersystem crossing. Nah, itu tuh mengurangi quantum yield. Jadi quantum yield itu gitu ya. Misalnya kalau saya tuliskan sebagai rumus, quantum yield itu sebetulnya sama dengan quantum yield dari reaksi fotokimia ditambah quantum yield dari fluorescence, ditambah quantum yield dari phosphorescence, kemudian ditambah quantum yield dari internal conversion, ditambah quantum yield dari intersystem crossing. Nah, kalau misalkan ini itu ada nilainya, maksudnya ada nilainya itu ini tuh terjadi ketika mau suatu molekul itu tereksitasi, maka otomatis quantum yield di sini tuh tidak akan 1, pasti kurang dari 1. Karena apa? Karena ada nilai untuk misalnya fluorescence atau mungkin fluorescence atau internal conversion atau intersystem crossing gitu.
Itu ya, jadi penyebab kenapa, quantum yield-nya itu kurang dari 1. Nah, kemudian yang pertanyaan selanjutnya di sini deskripsikan keadaan yang memungkinkan nilai yield kuantum suatu reaksi fotokimia itu bernilai lebih dari lebih dari 1 mol per Einstein. 1 mol per Einstein itu artinya 1 mol molekul zat yang berubah per 1 mol foton yang terserap. 1 mol foton itu sama dengan 1 Einstein. Kenapa? Kalau kalau tadi kuantum yang lebih besar dari 1 berarti si energi H-nya itu yang dibutuhkan kan lebih sedikit ya, Bu? Nah, jadinya nanti absorpsi cahayanya akan memproduksi suatu radikal yang akan memulai reaksi rantai baru. Oke, jadi di sini terjadi kalau suatu quantum yield lebih dari 1 itu mengindikasikan ini jadi melibatkan reaksi rantai begitu ya. Jadi ada apa istilahnya ada pembawa rantai atau ada chain carrier gitu ya. Nah si chain carrier ini yang bisa apa istilahnya yang bisa bereaksi dengan reaktan yang lainnya begitu ya. Yang bereaksi dengan reaktan yang lain menghasilkan produk begitu. Jadi misalkan misalnya cost-nya itu 1 hanu gitu ya. Jadi ada molekul A menyerap 1 hanu gitu ya. Terus dia tereksitasi gitu ya. Jadi misalkan A bintang gitu. Kalau yang normal itu kan kalau quantum yield-nya sama dengan 1 ya, misalnya kalau yang ini yang tadi mana ya? Yang ini ya. Jadi misalkan ada A nih menyerap 1 hanu, menyerap 1 foton, kemudian dia tereksitasi dan menghasilkan produk. Nah, ini quantum yield-nya 1, itu normal ya. Tapi kalau misalkan dia itu si A ini misalnya menjadi suatu radikal dan radikal itu menyerang A yang lain, kemudian si A yang lain ini misalnya menghasilkan radikal lagi, menghasilkan radikal dan radikal yang dihasilkan menyerang A yang lain dan sehingga terus gitu ya banyak itu chain carrier-nya. Sehingga misalkan hanya 1 hanu saja sudah bisa menimbulkan misalnya 100 molekul A bereaksi. Tuh. Makanya misalkan jadi ya quantum yield-nya itu jadi lebih dari 1 begitu ya. Jadi di sini hanya menghasilkan produk gitu ya. Nah kemudian yang nomor 3, proses fotokimia dalam fotosintesis tumbuhan hijau gimana? Kan caranya itu ya, Bu, pada reaksi terang terjadinya. Udah gitu terjadinya di kloroplasnya atau di bagian daunnya, di mana cahaya yang diserap sama si daunnya itu nanti apa namanya mengubah jadi molekul airnya gitu, diubah reaksinya. Nanti si elektronnya dari hasil pemecahan tersebut itu akan tereksitasi, mereduksi elektron. Kenapa? Halo? Iya, Bu. Jadi nanti dimana cahayanya kan diserap dan yang terjadinya tuh elektron akan tereksitasi dari fotosistem 1. Jadi ada 2 fotosistem. Ini yang ke skema Z berarti ya? Iya, Bu. Skemanya. Oke, kemudian? Di fotosistem 1 tuh si
Photosystem 1 itu dapat digunakan untuk transfer elektron untuk Mhm. mereduksi P17 itu tuh itu ya, Bu, apanya namanya tuh, panjang gelombangnya. Yang mana yang panjang gelombang? P700, Bu. Oh, iya iya, nanometer. Ya, nanti akan diperoleh gradien protonnya untuk menghasilkan si ATP-nya. Mhm. Di fotosistem sendiri itu elektronnya kan mengalir ke rantai transport elektron untuk Mhm. menghasilkan NADPH yang Mhm. digunakan untuk mensintesis si karbohidratnya. Mhm. Uh, Selanjutnya itu di fotosistem 2, elektron juga tereksitasi. Nah, tetapi panjang gelombangnya beda. Ada di panjang gelombang 680 nanometer. Mhm. Nantinya tuh akan menghasilkan gradien proton antara stroma dan thylakoid untuk menghasilkan ATP-nya. Terus Mhm. air juga dari molekul H2O menyumbang si elektron untuk meregenerasi si P680 Mhm. dan mereduksi si NADP plus menjadi NADPH. Oke. Kemudian? Kemudian tadi untuk mereduksi NADP plus menjadi NADPH itu membutuhkan 2 elektron dan 4 foton untuk Mhm. menghasilkan 2 ATP. Jadi di fotosistem 1 itu menghasilkan 1 ATP, Mhm. sedangkan di fotosistem 2 itu menghasilkan 2 ATP. Oke, jadi ini ada fotosistem 1, fotosistem 2, kemudian ada penjelasan tentang skema Z-nya ya, yang tadi melibatkan P700 sama P680 gitu ya. Oke, itu udah ya kemarin tuh sampai sini ya. Ya kita kan sudah membahas 2 ya. Ini ada 1 hari lagi besok. Jadi paling ini masih ada kayak contoh soal. Nanti saya inikan lagi sebagai assignment ya, supaya dikerjakan dulu. Nanti besok kita bahas lagi, gitu ya. Itu jangan lupa ingetin Harit kemana dia. Iya, Bu, kemarin saya udah langsung ini chat Harit. Terus? Ya, gitu. Tapi belum dibaca sampai sekarang. Padahal udah checklist 2 sih. Oh, oke, udahlah. Yang penting mah udah diingetin. Baik segitu aja berarti ya sampai jam 10. Masih ada 1 jam lagi nanti digunakan untuk mengerjakan contoh soal aja. Nanti saya uploadkan sebagai assignment gitu ya. Insya Allah kita lanjutkan lagi besok ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama.